namanya Mandala. Kalau Luri, sama bisa nebak nggak kira-kira? Pahami materi dulu. Kalau ujuk-ujuk ikut saran teman, mending jangan dulu. Karena akeh entak erek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Resmito TV. Teman-teman, kali ini kita di Dusun Jabon ya, Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe. Dan ternyata itu masih tetangganya apa yang punya Brunei Farm ya teman-teman ya. Brunei Farm miliknya Pak Dewarji atau Mas Aji. Dan sebenarnya sudah lama banget saya ingin main ke sini dari Mas Dian, Gus Lurah Farm. Nah, inilah maskotnya teman-teman udah keluarkan. Tapi kita langsung saja ke ownernya ya teman-teman, buat tanya-tanya lebih mendalam ya. Gimana ya ownernya? Oh, ini teman-teman. Selamat pagi Mas. Pagi Mas. Gimana kabar hari ini Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat Mas ya? Sehat. Ini libur Mas ya? Libur Mas. Oke. Mas, sebenarnya udah lama banget ya Mas ya saya ngubungi panjenengan istilahnya mengatur jadwal ya. Tapi alhamdulillah baru bisa kali ini. Mas, boleh gak Mas saya diajak yang dua maskot ini Mas? Monggo. Ini mungkin yang ini dulu Mas ya. Ini kan ada dua ya Mas. Ada dua dan kayaknya ini kalau kita lihat secara fisikly ya teman-teman, secara fisik itu tingginya sama usianya mungkin kayak sama. Tapi langsung saja kita ini ya korek ya. Yang pertama yang ini dulu Mas. Mas, boleh nggak diceritakan? Yang ini itu kalau pertama itu luri Mas. Lurinya dari mana Mas? Kalau ini Luri itu masih Maharaja Mas. Maharaja Padepokan? Betul. Mas Iping? Ya. Oh, lurinya itu ya Mas ya? Kalau tepatnya ini anaknya Gajah Mada. Gajah Mada GM Farm. Kunal Pasru Mas ya? Oke. Anaknya Gajah Mada Mas? Iya, anak kedua Mas. Oh, anak kedua ya teman-teman ya? Ini sekarang umur 3 tahun kurang, 2 tahun setengah. 2 tahun setengah Mas ya? Itu berarti masih muda Mas ya? Masih tergolong muda lah. Muda ya teman-teman ya. Terus kemarin Mas yang dari apa? Gus Lurah Farm Pasru Balap Farm Mas Dian, itu katanya habis dikawinkan miliknya panjenengan, itu yang mana Mas? Oh, sama ini Mas. Ini sama namanya Mandala. Mandala ya teman-teman ya. Mandala. Ini masih muda Mas, umur 1 tahun setengah ini Mas ya. 1 tahun setengah Mandala ini Mas. Kalau lurinya Mas? Kalau Luri, sama bisa nebak nggak kira-kira? Lurinya apa ini? Oke, saya tebak ya. Saya tebak dulu ya teman-teman ya. Ini challenge ya teman-teman. Dari kepala, kuping, terus ini teman-teman punggung. Ini biasanya tuh ada darahnya Gatot Kaca Mas ya? Betul Mas. Gatot Kaca. Oh, darahnya Gatot Kaca. Kayaknya di sini kayaknya Mas, di telinga kayaknya ya. Oh, di telinga ya. Ini masih anak Gatot Kaca, punya Pak Arifin, kambing legend yang masih hidup. Legenda hidup ya teman-teman, Gatot Kaca itu luar biasa banget. Saya tuh gini Mas, kalau tentang perkambingan itu baru belajar. Cuma kalau secara keseluruhan itu ya alhamdulillah sudah inilah mulai paham agak beda-bedanya itu luri-lurinya. Karena yang ini mungkin gimana ya Mas? Saya korek dulu ya yang dalam yang ini ya teman-teman, nanti yang sebelah itu nanti. Mandala ini Mas, kalau achievement prestasi pencapaiannya itu pernah diikutkan di mana aja Mas? Untuk kontes. Iya. Kebetulan kalau untuk kontes ini nggak pernah saya ikutkan kontes Mas. Oh gitu Mas ya? Saya beli khusus untuk pejantan, buat breeding. Oh, buat breeding aja Mas ya? Beli umur kurang lebih 6 bulan 7 bulan. 6 bulan 7 bulan di mana Mas? Ke Kaji juga. Oh, Abah Rifin langsung berarti? Ya. Oh, ini anaknya langsung Mas? Ya, anaknya. Indukannya juga masih ada ini. Di mana Mas? Indukannya ini ada di Tahun Solo. Kalau Mandala lumayan sudah sekarang Mas. Anak-anaknya banyak. Yang saya tahu aja cuma Mas Dian. Mungkin boleh panjenengan sebutkan Mas yang lain itu? Di Munggir ada, terus di sini dekat rumah saya sini ada. Di Munggir itu di Rumahnya Mas Samsul? Ya, di rumahnya Mas Samsul. Oh, yang punya tanggem itu ya teman-teman. Kayaknya saya ambil ke saya Doro Mas. Oh, Udah hamil sekitar 3-4 bulan. siap.
ambil ke saya sudah kawinan sama Mandala. Oh, Sekarang gitu. anaknya mungkin perkiraan sudah umur 4 bulan. Jantan betina. Jantan sama betina. Mas, kalau Mandala ini TB-nya berapa sih Mas? Kok kayaknya ini tinggi banget Mas ya? Ini 100 up Mas. 102. 1 meter lebih 2 sentian. Oh, tinggi banget ya teman-teman. Ini tuh anaknya Gatot Kaca ya teman-teman. Indukannya ini Mas Jumbo. Jumbo. Makanya, biasanya kan ya tahu lah kan kalau Gatot Kaca biasanya di postur ya mungkin. Cuman ini kok lihat posturnya baru umur 1,5 tahun kok sudah agak lumayan gitu loh. Oh. Hampir nyalip ini. Iya. Dan ini sudah hampir 3 tahun. Ini hampir 3 tahun ya teman-teman. Kalau yang ini 1,5 tahun, masih sangat muda banget ternyata teman-teman. Apakah mungkin kalau dari Gatot Kaca itu dia tuh cetaknya mengikuti yang ini Mas, indukannya untuk postur itu mungkin Mas ya? Kemungkinan ya Mas. Pinter-pinter peternak saja. Oke. Tapi tahu nggak Mas kalau lurinya yang indukannya ini Mas, Mandala ini? Kalau indukannya saya kurang paham Mas. Masih belum sempat tanya sama pemiliknya. Tapi jumbo Mas ya? Jumbo. Jumbo ya teman-teman. Usianya ini 1,5 tahun. Ini kan kalau Gatot Kacaan itu biasanya yang paling menonjol pasung, ruwer, terus sama telinga. Nah, panjang telinganya berapa sih Mas? Pernah nggak diukur ini Mas? Pernah ukur ini Mas. Perkiraan ada 40 Mas? Ada kayaknya kalau 40. Luar biasa ya teman-teman. Dan anak turunnya banyak ya Mas. Terus yang ini Mas, ini kan lurinya Gajah Mada ya tadi. Gajah Mada Kunal Pasru Jambe ini apa Adim lah. Kalau untuk ini Mas, TB-nya sebenarnya itu tinggi mana sih Mas? Ini sama yang ini Mas, Mandala ini. Kalau tingginya ini Mas, ini tingginya 107. Oh justru ini Mas ya? Ya 107. Oh ya namanya tadi Mas apa Mas ini? Ini namanya ningrat. Ningrat ya teman-teman. Mirip kayak punyanya Mas Dedi ya teman-teman. Kalau Mas Dedi itu ada putrinya teman-teman. Kalau ini ningrat aja. Luar biasa. 107 Mas ya. 107. Tapi memang kalau lurinya Maharaja terus Gajah Mada itu memang dia memang jumbo gitu Mas ya. Postur biasa. Oh. Buat kalian yang penasaran ya tentang apa Maharaja Padepokan, nanti saya sepilkan videonya, sama yang Gajah Mada juga saya sepilkan videonya. Silakan yang penasaran tonton aja di Resmito TV YouTube channel. Mas, kalau yang ini Mas ya, apakah juga banyak anak turunnya Mas? Kebetulan kalau ini di peternak Mas. Kalau di saya sendiri masih belum ada. Justru malah nggak ada Mas ya. Saya cenderung ke Mandala Mas. Mandala ya teman-teman ya. Ya. Apa mungkin ini yang sebenarnya gini Mas ceritanya. Gimana Mas? Ini saya nyediakan untuk tetangga-tetangga sini yang mau ngawinkan, monggo dibawa ke sini untuk ningrat sama ningrat. Itu maksudnya tetangga-tetangga sini yang mau mengawinkan itu apakah jenengan buka jasa mengawinkan gitu Mas? Artinya gimana itu Mas? Free Mas, untuk ini free. Oh istilahnya buat ini aja ya Mas ya, yang kepingin kambing aja gitu ya? Ya, pengen nggak punya pejantan, pengen ngawinkan, monggo dikawinkan sama ini. Oh iya teman-teman ya. Tapi kalau telinganya gimana ya Mas? Kayaknya panjang ini Mas ya? Panjang Mandala ya teman-teman ya? Mandala teman-teman. Kalau yang ini Standar atau ningrat. Tapi kita lihat dari segi seni Mas ya. Tapi kayaknya kalau ini segi seni dari keseluruhan saya itu tertariknya dari bulu ya teman. Nggak tahu kenapa bulu rewas. Apakah ini pencapaiannya pernah dilakukan kontes sih Mas? Ningrat ini? Pernah Mas, 2 kali. Pertama di Piala Bupati Pasir Jambe. Ini 10 besar. 10 besar Mas ya. Kelas apa kemarin Mas? Ini di sini kelas B di Pasir Jambe. Pasir Jambe itu kan tahun berapa Mas? 2021 atau 22? 2021 Mas, setelah Covid. Oh kelas B ya? Awal, B awal ini. B awal. Rencana saya mau ikutkan C. Saya nggak lihat gigi. Ternyata H-1 sebelum kontes. Siap. Saya lihat ternyata giginya sudah tanggal. Ini masuk kelas B terpaksa. Mungkin tanggal itu mungkin bahasanya poel gitu Mas ya? Poel ya teman-teman ya. Biasanya kalau B ini kan poel ya teman-teman. 10 besar. Oke luar biasa. Tapi kan ini ada 2 loh Mas ya. Ini gimana ini Mas? Apakah keduanya itu
dijadikan breeding aja kok, kayaknya kan jenengan condong lebih condong yang itu Mas ya. Mana Mas, ada nggak yang prospek dilepas, atau mungkin ini sudah pernah dipinang siapa itu yang dari Jakarta, Habib Talib? Iya Mas. Bener Mas? Ini rencana semua saya keluarkan. Saya keluarkan kemarin sempat ditawar 20 juta sama Habib Talib, cuman saya masih belum cocok harga gitu. Habib Talib itu prospeknya buat ini Mas? Besaran? Besaran ya, buat kurban. Oh, kasta langit ya teman-teman. Kita bahasanya kasta langit ya. Kalau buat kurbannya juga kasta tertinggi ya. Langsung ke langit teman-teman. Benar Mas, saya agak ini Mas ya, muter-muter biar bagus nanti ya. Ningrat dan Mandala ya teman-teman ya. Oh baik Mas. Ini kan karena yang katanya sering yang dibuat dikawinkan di sini, anak turunnya paling banyak lah, sorry. Katanya kan ini Mandala. Boleh nggak Mas kita diajak jalan-jalan anak turunnya Mandala yang ada di kandangnya panjenengan? Sambil ngerokok nggak apa-apa ya Mas? Oh nggak apa-apa Mas. Apaan sih Mas? Oke siap. Nah ini lah teman-temannya kandangnya. Ini kalau farmnya apa sih Mas? HR Farm. HR Farm. Apakah itu kepanjangan dari namanya panjenengan Mas Haris? Ya. Oke, ini ya teman-teman ya. Kita sepil ya teman-teman. Anak turunnya siapa tadi itu? Mandala. Itu ini jantan Mas. Ini Doro. Siap Mas? Anak dua. Satu jantan, satu betina. Kelihatan Mas ya. Kalau istilahnya mengalir darah Gatot Kaca itu ya teman-teman. Aduh. Ini kebetulan jantannya saya ikutkan induk. Yang betinanya mana? Yang betinanya saya dot sebelah. Oh, geng. Tapi ini yang jantan ya teman-teman. Ini masih umur berapa sih Mas? Berapa hari? Ini umur 25 hari Mas. 25 hari. Udah kelihatan ya teman-teman ya. Pasung sama telinganya itu ya teman-teman. Oh, super gini Mas. Lumayan Mas, sedingan terus tiang-tiang. Tapi boleh nggak Mas saya tahu kalau untuk indukannya ini Mas? Indukannya ini apakah dia itu berluri juga? Ini indukan anaknya Dirgantara Mas. Punya Mas Yusron. Wow, Dirgantara itu kan anaknya Gatot Kaca juga Mas? Iya. Poh, luar biasa ya teman-teman. Ini Dirgantara. Luar biasa Dirgantara ya teman-teman. Dirgantara itu kan kemarin yang naik kelas ya di Borno itu nomor 3. Terus sebelumnya itu nomor 1 kelas B Piala Presiden. Anaknya langsung ini Mas ya? Ya, asli anaknya langsung, anaknya Dirgantara. Saya silang sama-sama anaknya Gatot Kaca. Oke. Harapannya ya tetap semua peternak itu harapannya keluar anak yang super dor ya. Ya. Ini kalau, ya. Iya kalau telinga kayaknya sudah mendekati jantan sudah Mas. Iya bagus banget ya Mas ya. Ya panjangnya sudah. Bulu. Nah untuk bulu Mas. Ini kok kayaknya bulunya lumayan Mas ya. Ya kayaknya ini mendekati ke bulu lebat kayaknya Mas. Kalau lihat tubuhnya di sini ini. Ekor-ekor juga panjang. Luar biasa banget ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk indukan ini apakah dia itu ini Mas lahiran pertama tuh Mas? Iya pertama. Ini masih belum poel. Kayaknya masih muda ya. Kayaknya kemarin belum 2 tahun sekarang. Bentar Mas. Gak kelihatan. Oh poel 2 Mas. Oh poel 2 Poel ya. 2 ya. Poel 2. Berapa berarti Mas umurnya ini Mas? Poel 2 kali sekitar setahun lebih. 1 tahunan ya masih ini ya berarti ya. Anak pertama teman-teman. Tapi itu dor loh Mas ya, cempenya Mas ya. Iya lumayan Mas. Oke, ini ada 1 dan saya tadi kok terus ini Mas saudaranya inilah, sorry yang betina yang mana Mas? Monggo. Ini kok kayaknya panjenengan lagi panen cempe Mas? Iya kebetulan ini juga beranak 1 betina. Ini kan tanduk Mas ya, tapi apakah dia itu berluri juga kok kayaknya dari telinga juga bagus ini Mas? Saya belinya ya nggak tahu ya Mas, orangnya yang punya katanya nggak tahu juga pelurinya apa. Oh gitu. Jadi saya lebih cenderung ke materi. Siap, speknya gitu ya. Kalau untuk luri juga nggak tahu saya ini.
Ini. Tapi Kebetulan anaknya tanduk juga mas. oh ini calon tanduk nih mas? Ya. Oh ini saya juga baru tahu ya. Itu kok jenengan sudah tahu ini tanduk padahal ini kan dugul mas? Sudah mas, terasa ketika dipegang gini ini agak kasar ini. Oh diraba dipegang gitu ya teman-teman ya? Baru lahir itu kita pegang gini ketika sudah ada agak kasar gitu berarti tanduk. Apa ya bosone bendol ngono mas ya? Enggak bendol sebenarnya mas, kalau waktu pertama lahir itu kayak ada apa jenenge? Unyeng-unyeng gitu. Oh, bentar mas. Gitu. Enggak rata. Ya ada yang kerasa. Terus kalau yang ilmu dari Mas Nana yang punya begok itu katanya alisnya agak ketarik. Tuh, tapi saya nggak paham ya gimana maksudnya itu mas ya? Kalau saya ya cuma ngeraba itu mas. Saya raba kerasa sudah. Tanduk atau dugul sudah kerasa. Tapi ini bagus sih mas, meskipun tanduk ya. Ini jantan atau betina sih mas? Betina. Umurnya sudah berapa hari nih mas? Ini tanggal 6 Februari lahirnya. 6 Februari. Sekarang tanggal itu tanggal. Sorry ya teman nggak kelihatan. Itu dipegangnya. Naluri seorang ibu selalu melindungi anaknya ya teman-teman ya. Oh iya ya teman. Kukun ya mas itu mas ya. Tapi hilang mas biasanya kayak gini. Ini cocok ini kalau di breeding mas ya, kan nggak masalah tanduk enggaknya. Ini juga sama mas jantannya, Mandala juga. Mandala juga. Oke, berarti satu indukan, dua indukan ini Mandala semua mas. Nah, yang ini mas, ini kok kayaknya jenengan sembunyikan kenapa ini mas? Lebih tepatnya bukan disembunyikan mas. Oke. Karena yang itu ikut induk tadi ya jantannya. Ini betinanya, saudaranya yang tadi. Ini betina. Ini saya dot ini mas. Karena susu induknya nggak mampu kalau dua. Oh pasti ada kalah salah satu mas ya. Iya. Tapi juga sama mas, susu dari induknya itu dengan peras gitu. Ya mas, beli saya. Apa mas, susu sapi? Susu kambing, kebetulan susu kambing. Susu kambing tuh jenengan beli itu berapa mas per liternya? Kalau sekarang saya ambil ke peternak-peternak sini 15.000 mas. Oh rata ya 15 ribuan ya. Ini betina ini mas. Tapi kupingnya sama yang tadi Panjang ini mas, panjang. ya dor ya teman, ini spek breeding juga kontes lah teman-teman ya. Oke berarti terus yang ini mas, ini anak dari mana ini mas? Ini saya baru dapat mas, baru dapat sekitar 3 hari di sini. Dapat itu beli atau? Beli. Beli. Ya. Di? Ini anaknya dirgantara, betina. Anaknya dirgantara mas? Ya dari Mas Yusron ini. Oh boleh nggak tahu mas kalau segini itu berkisaran berapa? Ini saya ambilnya 3,5 mas, umur kurang lebih 20 hari. 20 hari ya? Ya tapi seperti itu tergantung ini mas ya, spek kambingnya ya mas ya, ya materi kambingnya ya. Menyesuaikan sama inilah mas, sama kualitas lah. Loh ini kan jenengan lagi panen cempe mas, kok beli juga kenapa? Gini mas, kebetulan udah ada cempe saya. Ya. Kalau ngedot satu cuma tanggung mas. Oh. Terus Dan ditawari sama Mas Yusron, ada kambing mas, lumayan. Dikirimi videonya saya mas. Iya. Kok ayu, akhirnya tak parani, cocok. Aduhku mas. Oke, cocok dibeli ya teman-teman ya, luar biasa banget. Tapi ini mas ya, meskipun istilahnya dirgantara sama Mandala itu kan sama mas ya. Ya, sama-sama dari Gatot Kaca ya teman-teman ya, luar biasa. Berarti ada 1, 2, 3, terus 4 sama yang itu. Terus yang ini mas, kok saya juga penasaran, nggak apa-apa tuh mas ini kita shoot nih mas ya? Nggak apa mas. Ini tuh Kambing saper, tapi kok mirip kayak sapera sih mas? Ini kambing asli dari Madura ini. Tapi unik mas ya, kayak apa itu kancil, kayak kancil atau apa itu ya, rusa gimana itu ya, lucu ya teman-teman ya. Ini buat apa sih mas menjenang, ini buat koleksi aja gimana mas? Koleksi mas. Tapi menarik mas ya. Kambing kacang teman-teman. Oh kambing kacang Madura itu saya juga tahu dari Mas Mustaqim juga yang Jogri Saloko ya teman-teman. Ya. Itu ya kayak gini teman, tapi waktu di sana tuh ini istilahnya tuh apa, blackout, hitam semua. Oh ya, punya Mustaqim hitam. Tapi mas katanya jenengan kan ini nggak tahu lah lurnya. Tapi kalau spek ini mas ya,
Kalau dari segi telinga tuh kok kayaknya panjangan ini Mas ya. Panjang ini Mas. Sama yang itu. Dan juga terpilin gitu Mas ya. Ya. Luar biasa Nggak banget. tahu lurinya. Mas, ini kan jenengan lagi panen cempe di HR Farm. Apakah tuh ada Mas yang stok untuk dilepas? Kiranya ada yang dari teman-teman yang nonton ini minat terus ingin meminang tuh apa boleh Mas? Kalau tujuan saya breeding itu kan memang niatnya itu cari hasil Mas. Siap. Jadi ketika ada anakan-anakan yang sudah keluar di kandang sini cocok harga ya saya lepas. Oke, berarti jenengan nggak menahan-nahan agak ini ya Mas ya? Kecuali mandala itu pejantannya memang saya tahan. Ya banyak, ada beberapa yang tanya mandala tapi nggak sempat nawar Mas, cuma tanya dijual apa enggak. Oke. Sementara memang saya pakai sendiri. Mas, berarti yang saya tangkap stok untuk dilepas dari HR Farm ini pertama ada yang jumbo tadi itu ningrat satu, kan pernah ditawar juga. Itu juga stok untuk dilepas kan? Terus sama yang keempat cempe ini Mas? Ya, semua saya lepas kalau memang. Enggak, ini jenengan enggak pengen ngambil satu gitu Mas buat penerus. Kemungkinan sementara yang cewek Mas ya. Oh, justru yang betina ya teman-teman ya. Oke. Sementara saya tahan dulu. Lihat perkembangan dulu Mas. Mas, tapi ini bagus ya teman-teman. Terus juga ini lingkungannya asri banget ya. Ini tuh Mas jenengan breeding kambing senduro itu apa sudah lama sih Mas sebenarnya? Baru 4 tahun Mas. Baru 4 tahun Mas. Ya. Itu bahasanya sudah pemula atau sudah ini Mas? Ya pemula Mas dibandingkan yang lain. Ini masih pemula. Kalau perbandingannya yang udah kawakan pasti pemula ya teman-teman ya. Masih belum begitu paham di kambing-kambing. Tapi kok saya dengar informasinya panjenengan Mas Hari sama Mas Mustaqim tuh sering banget mengikuti kontes kambing gitu Mas ya. Termasuk apa itu yang kepala hitam juga. Berarti kan udah lama Mas. Awalnya memang kita tertariknya di Gesing Mas. Oh gitu. Kepala hitam. Heeh. Setelah main di kepala hitam kok pasarnya kayaknya agak sulit di Lumajang. Oh. Akhirnya saya kembalikan lagi main di kawasan itu. Berarti Awalnya memang kepala hitam saya main. karena ini Mas yang jenengan menyesuaikan tempat tinggal gitu aja ya Mas ya. Betul. Pasarnya apa gitu. Ketika nanti overload ya, hasil breeding overload, otomatis kita kan butuh jual juga kan Mas. Harus Ketika mengeluarkan kita gitu Mas ya. mengeluarkan, ya di situ ya. PR-nya. Kalau kesannya peternak di situ. Tapi kalau kambing ras senduro, Iya. spek kontes, spek kambing seni bahasanya, Siap. itu gampang lah ngeluarinnya. Apalagi kambing-kambing pedaging, tinggal panggil bahasa orang sini itu belantik, tinggal telepon datang, jadi sudah. Iya teman-teman. Tapi kalau kambing kepala hitam, kita butuh keluar kota pemasarannya Mas. Terus oh ini sama Mas ya, hijauan juga Mas ya. Cuan Mas, ini kebetulan daun nangka sama Lah. ada yang bilang ini stek, Hah? yang bilang kalau orang sini kelor wono Mas. Oke Mas, terkait kelor wono saya punya materi nih Mas. Ini perwakilan dari subscriber kita. Kemarin itu ada yang nanya, Bang kalau kambing dikasih makan kelor wono tiap hari itu bahaya nggak sih Mas sebenarnya Mas? Ada efeknya nggak sih Mas? Kalau setiap hari memang efek Mas, soalnya proteinnya terlalu tinggi. Oh justru terlalu tinggi Mas ya? Iya. Jadi kalau di sini biasanya di apa ya? Amit Mas ya. Rasanya di alumno di Mas. Oh gini ya, dilayukan dulu biar getahnya agak berkurang gitu Mas ya. Betul. Terus? Kemudian kalau sudah layu baru kita kasihkan. Ini 2 hari nih masih kayak gini. Tapi kalau di HR Farm ini tipsnya gimana Mas? Kok katanya kan proteinnya terlalu tinggi. Apakah jenengan ini Mas mix gitu Mas ya? Untuk Mas. hijauannya. Hijauannya ya segini saya sudah. Kemudian ada kangkung juga, kangkung kering. Oh mungkin ini lebih ke jomboran ya Mas ya? Ya, kangkung kering sama Kangkung kering itu mungkin rendeng kangkung Mas ya? ya Oke. sama tumpi. Sama tumpi. Berarti kalau menurut jenengan kalau yang kelor wono ini Mas mungkin akan lebih baiknya itu memang dicampur gitu Mas Iya, ya dengan Mas. hijauan lainnya gitu Iya. Mas ya? Kalau saya di sini setiap hari ganti Mas. Oh. Sehari itu kayak gini kelor, sehari lagi kaliandra. Sama apa itu yang belakang kedampul? Dampul juga. Oh. Cuma ke dampul itu kalau masih baru dikasihkan biasanya
getahnya itu lengket. Oh, mungkin sama juga dengan yang ini nangka mungkin Mas ya? Nangka juga. Oh, gitu. Lebih lengketan nangka daripada damping. Oh, gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu bisa membantu menjawab ya dari pertanyaan subscriber kita ya teman-teman. Nanti komentar saya sebutkan lagi. Terus gini Mas, ini kan sepertinya panjenengan kan sudah 4 tahun kan ilmunya sudah lumayan. Mungkin kalau dari pemula itu Mas, itu oh iya Mas, monggo Mas. Capek nanti sama pegang. Gini Mas ya, ini bagus ada sonsonnya juga ya Mas. Kalau dari pemula itu mungkin tipsnya yang bisa panjenengan bagikan itu gimana Mas? Kok rasa-rasanya tuh ya saya sering dengar itu pemula itu kalau tipikalnya ya ini mohon maaf ya dari kemampuan finansialnya menengah ke atas itu biasanya itu kan saya punya uang banyak menggebu-gebu ada kambing dor langsung dibeli dan ternyata pas dibawa di kontes teman-teman itu nggak masuk 10 besar terus kecewa. Ya sebenarnya itu gimana Mas tipsnya dari panjenengan Mas? Pemula menurut saya mending tujuan kita breeding itu apa dulu? Iya. Kita fokusnya breeding itu mau maksudnya pelihara kambing itu niatnya mau dikontes saja apa sekaligus breeding? Kalau memang niatnya dikontes ya kata Mas tadi kalau ekonominya menengah ke bawah otomatis ya tidak mampu Mas. Karena sampean tahu sendiri ya untuk harga kambing seni Senduro khususnya itu harganya kisaran di atas 10 juta Mas. Fantastis banget. Fantastis ya karena kalau kambing seni kan nggak ada pasarnya Mas. Hobi itu tak ternilai priceless ya teman-teman ya, bahasa kerennya priceless. Hobi tapi ya menghasilkan juga kita nggak menutup menghasilkan. Yang saya rasakan selama 4 tahun ini luar biasa hasil dari kambing seni. Tapi untuk pesan saya untuk pemula sebelum pelihara kambing seni kalau memang mau terjun di seni pahami materi dulu. Jadi benar-benar belajar dulu materi kambing seni itu seperti apa. Setelah benar-benar paham sama kambing seni baru terjun. Tapi kalau ujuk-ujuk ikut saran teman mending jangan dulu karena akeh entak erek. Mungkin saran teman itu bahasa halusnya ya teman-teman. Mungkin yang agak ngetrek itu mungkin panas dari ya betul itu panas ya teman-teman dari teman-temannya punya kambing dor-dor ya. Panas terus kita punya uang cukup langsung beli terus kecewa. Tapi ada Mas ya kasus yang seperti itu Mas? Bukan ada Mas, termasuk saya Mas. Oh termasuk jenengan Mas? Saya. Jadi saya ngomong ini sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami selama ini. Iya. Jadi saya nggak perlu nyebutkan harus gini-gini, enggak. Dulu saya pertama kali pelihara kambing itu menurut saya sekarang harganya sekian, ternyata kambing yang saya beli itu speknya itu bukan spek kambing seni Mas, malah arahnya ke pasar. Loh. Dan harganya setara sama kambing seni seperti itu. Yang bikin kecewa peternak seperti itu Mas kebanyakan. Makanya kenapa saya bilang tadi pahami materi dulu. Jadi biar pemula-pemula itu nggak sampai apa ya bahasanya, gagal lah, kasihan ya udah cukup saya dan teman-teman yang sudah pernah mengalami. Oke, sekarang seperti itu memang ini ya sangat-sangat merugikan Mas ya. Betul. Yang seperti katanya Mas Haris tadi Mas, belinya katanya spek seni, ternyata bukan spek seni. Betul. Berarti nggak amanah gitu Mas ya? Dibilang nggak amanah ya iya Mas. Soalnya gimana ya Mas, kita uang carinya ya susah. Dan ya kan? Harganya juga menurut saya fantastis bagi ukuran saya loh. Ukuran saya itu fantastis. Istilahnya ukuran pemula lah Mas ya. Ukuran pemula itu fantastis. Nah ketika kan waktu itu saya beli indukan Mas, katanya lurinya ini. Tapi kalau dilihat dari sekarang, kita lihat sekarang ya kambing-kambing biasa sebenarnya yang diberikan. Oh. Cuman kita itu apa ya, terhipnotis sama kata-kata yang jual. Katanya ini kambingnya gini. Karena kita itu nggak tahu. Siap. Jadi wis oke lah kita ikut karena wis percaya sama mereka yang ini. Ternyata lah setelah lahir anak-anaknya itu nggak sesuai dengan harapan. Waduh.
Waduh. Saya belinya sekian, ternyata jual anaknya itu wis nggak sejauh sudah. Itu padahal jenengan belinya di ini istilahnya peternak yang istilahnya sudah apa ya Mas? Mengikuti Ya sudah, seni ya sudah paham lah. di kandangnya langsung gitu Mas. Betul. Ya. Makanya saya Bahaya berusaha juga ya, sama teman-teman ya. sama pemula, bukan ngajarin sih Mas, kita sama-sama belajar. Sharing lah Mas. Ya sama-sama sharing. Ayo kalau mau cari kambing hati pelan-pelan lah, harus kuasai materi dulu. Kalau sudah benar-benar paham, sering keliling ke rumah teman-teman yang punya kambing seni, saling sharing kayak gimana sih sebagai indukan yang bagus, jantannya juga. Siap. Baru setelah sudah paham semuanya, baru kita terjun langsung gitu. Tapi kalau belum paham, mendingan jangan dulu, Siap. pahami materi dulu. Mas itu ada telepon mungkin penting Mas. Oke. Saya angkat dulu Mas. Oh ya. Oke ya teman-teman, sambil Mas Harisnya sedang mengangkat telepon ya. Mungkin itu salah satu tips yang bisa dibagikan ya teman-teman buat kalian yang minat atau pemula. Karena pemula ini tipikalnya itu ada dua ya teman-teman ya. Yang pertama itu dari kalangan finansial menengah ke bawah, itu kalau enggak dari kalangan finansial menengah ke atas teman-teman. Tapi yang paling bahaya itu biasanya dari ini ya teman-teman. Pemula itu karena punya istilahnya motivasinya tinggi, semangatnya menggebu-gebu, terus punya modal, kepingin banget punya kambing seperti ini ya teman-teman. Terus akhirnya kita nggak menguasai materi, akhirnya kita nggak sesuai harapan ya kecewa ya teman-teman ya. Itu mungkin tips yang bisa dibagikan ya teman-teman. Luar biasa, ini ada dua. Dan kembali lagi ya, yang ini tuh stok untuk dilepas. Buat kalian yang ingin meminang nanti silakan aja ya menghubungi Mas Harisnya ya teman-teman. Nanti untuk kontak personnya atau CV-nya saya cantumkan di deskripsi video ini ya teman-teman. Kalau ini tuh namanya Ningrat, lurinya dari Maharaja, sang putra dari Gajah Mada GM Pasru. Umurnya 2 tahun setengah ya teman-teman. TB-nya tinggi banget ini, 1 meter lebih berapa senti tadi, pokoknya lebih, kalau enggak 7 senti lah, 1 meter lebih 7 sentian kalau nggak salah. Dan track recordnya pernah diikutkan kontes kelas B sepuluh besar. Oke Mas Haris, ini buat closing aja Mas. Jenengan sebagai istilahnya peternak kambing Senduro, mungkin harapan terbesar apa sih Mas yang bisa panjenengan sampaikan demi kemajuan kambing Senduro? Monggo. Untuk harapan, mudah-mudahan semakin banyak peternak kambing seni. Kambing seni juga semakin jaya, itu saja Mas. Oke, Harapan saya. itu aja Mas ya. Oke, terima kasih ya Mas Haris ya dari HR Farm. Koleksi ininya teman-teman, sekarang tuh di HR Farm lagi istilahnya panen cempe teman-teman. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Mas Haris ya. Dan dua ini saya ulangi lagi ya, dua maskot ini, yang ini Ningrat sama yang Mandala ya teman-teman. Oke, Resmito TV tetap sitting with sweet. Yang belum subscribe segera subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari Resmito TV. Sekali lagi terima kasih dan see you.